persembahan dan perpuluhan dapat ditransfer melalui BCA 857 050 5000 atas nama GBI Musi Palem Indah atau scan barcode QR kode GBI Musi Palem Indah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali bergabung bersama dengan kami dalam 60 menit Menara Doa Gereja Betel Indonesia Musi Palem Indah. Berbahagialah orang yang engkau pilih dan yang engkau suruh mendekat untuk diam di pelataranmu. Kiranya kami kenyang dengan segala yang baik di rumahmu, di baitmu yang kudus. Jadi menara doa ini adalah pesan yang kuat di mana Tuhan mau panggil kita, pilih kita, suruh kita untuk mendekat kepada Dia supaya setiap kita kenyang dengan segala yang baik yang Tuhan sediakan buat setiap kita. Doa kami dalam 60 menit di menara doa ini, saudara mengalami jamahan Tuhan, saudara diurapi secara luar biasa, saudara mengalami mujizat-mujizat yang Tuhan sediakan dalam hidup saudara. Dan saya berdoa dan saya percaya bahwa Tuhan akan memberkati saudara dalam segala aspek kehidupan saudara, baik rohani, jasmani, hubungan sosial maupun keuangan. Saudara pun menjadi saluran berkat buat banyak orang. Selamat berdoa, memuji, dan menyembah Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Kristus. Kita berjumpa lagi di Menara Doa online kita. Mari kita siapkan hati kita. Saya percaya Tuhan akan hadir dan menjamah Bapak Ibu Saudara. Tuhan punya solusi yang terbaik buat kehidupan. Membuat saudara, Bapak Ibu Saudara semakin dekat sama Tuhan. Mari kita siapkan hati. Mari kita tutup mata, kita berdoa. Segala pujian syukur hanya bagi Engkau Allah kami yang hidup. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami anak-anak-Mu ya Tuhan. Kami umat-Mu Yesus. Kami datang menghampiri tahta-Mu yang kudus ya Aba. Kami mau datang menyenangkan hati-Mu Yesus. Kami mau menyembah, memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Kami mau mendengarkan sabda-Mu ya Bapa. Mari ajarkan kami ya Bapa. Ajarkan kami untuk lebih dekat, lebih berkenan dan lebih taat kepada Engkau Tuhan Yesus. Mari ya Tuhan, kami siapkan hati kami. Kami buka hati kami. Roh Kudus mari jamah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan kami siap menyembah Engkau. Haleluya. Mari yang percaya kepada Tuhan Yesus sama-sama katakan amin. Mari sama-sama kita menyembah Dia. Kau yang terindah di dalam hidup ini, tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa penuh kemuliaan. Kau yang termanis di dalam hidup ini, ku cinta Kau lebih dari segalanya. Besar kasih setiamu kepada, mari kita sembah. Ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan nama-Mu selalu. Tiada lutut tak bertemu
Tuhan Rajaku. Mari sama-sama dari awal kita naikkan syukur kita bagi Tuhan, kita nyanyikan bersama. Kau yang terindah di dalam hidup ini, tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa penuh kemuliaan. Kau yang termanis, Kau yang termanis di dalam hidup ini. Ku cinta Kau lebih dari segalanya, besar kasih setiamu kepadaku. Ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan nama-Mu selalu, tiada lutut tak berteluh menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan nama-Mu selalu. Semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Anak-anak-Mu ya Tuhan Yesus, kami tersyukur berlutut di bawah kaki-Mu ya Yesus. Kami mengaku Engkaulah Tuhan, kami memuji memuliakan-Mu, kami percaya Engkau mutlak Tuhan Yesus. Kami mau memuliakan nama-Mu selama-lamanya ya Allah kami. Kami menaikkan syukur kami bagi Engkau lebih dalam.
rajaku, ku sembah Kau ya Allah, ku tinggikan namamu selalu, tiada lidah termengaku. Engkaulah Yesus, Tuhan Raja. Oh, ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu, selama lidah kan mengaku. Engkaulah Yesus, Tuhan
Mari kita semuanya semuanya kita nyanyikan bersama. Ku menyembah, ku sembah, ku menyembah, ku sembah, sebab namamu kudus Tuhan. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus menyembah Yang Maha Kuasa. Mari sama-sama dari awal kita nyanyikan bersama. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus menyembah Yang Maha. Mari kita semuanya angkat suara kita, kita sembah Dia. Ku menyembah, ku sembah, ku menyembah, ku sembah, sebab namamu kudus Tuhan. Mari semua sembah, menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu,
sembahmu, ku menyembahmu, kami sembah, ku sembahmu, sebab namamu kudus, Tuhan, sebab namamu kudus, Tuhan, sebab namamu kudus, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Oh, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Kuduslah Tuhan, Allah semesta alam, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Tuhan, kami berdoa untuk semua anak-anak-Mu yang hadir di menara doa ini. Tuhan, Kau tahu ya Tuhan, apa yang sedang mereka alami saat ini. Setiap hari Tuhan, hamba-Mu ya Tuhan mau berdoa untuk setiap anak-anak-Mu yang sakit Tuhan. Mereka ya Tuhan, oh ya saudara yang sedang mengidap sakit kanker darah leukemia, Tuhan taruh di hati saya mau berdoa buat saudara yang sedang kena kanker darah leukemia. Siapapun itu, mungkin anak saudara atau saudara sendiri. Siapapun itu, Tuhan mau sembuhkan saudara. Sekarang doa, yuk sama-sama. Dalam nama Yesus, kami percaya ya Tuhan, oleh bilur Yesus dan oleh janji-Mu ini, Tuhan Kau sembuhkan anak-anak-Mu yang sedang mengidap leukemia ini ya Tuhan. Dalam nama Yesus,
Jadi sembuh sekarang. Jadi sembuh Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Aku berdoa ya Tuhan, setiap anak-anakmu yang sedang mengalami sakit diabetes yang akut, Tuhan sembuhkan mereka. Anak-anakmu yang sedang ya Tuhan menderita sakit ginjal, ya Tuhan, jantung, liver, aku minta Tuhan turunkan berkat kesembuhan buat mereka. Dalam nama Yesus, apapun sakit penyakit saudara, hari ini terima kesembuhan dari Tuhan. Dalam nama Yesus, terima kesembuhan saudaraku. Terima kesembuhan ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Aku berdoa ya Tuhan, Engkau sendiri ya Tuhan akan memakai setiap hidup kami. Kami rindu Tuhan terus berdoa untuk seluruh keluarga kami. Orang-orang yang kami kasihi, biarlah semuanya diselamatkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saat ini kami semua akan mendengarkan sabda firman-Mu. Tuhan mengurapi hamba-Mu untuk dapat menyampaikan pesan firman ini dengan bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti. Dalam nama Yesus, semua kita yang siap menerima firman hati gembira sama-sama katakan amin. Silakan duduk kembali Ibu Bapak. Shalom saudara. Nah, kita sudah belajar dari kehidupan seorang prajurit militer. Lalu kemarin kita sudah belajar dari kehidupan seorang olahragawan profesional. Nah, hari ini kita akan belajar dari kehidupan seorang petani. Saudaraku, belajar dari kehidupan seorang petani adalah hidup ini seperti seorang yang sedang merencanakan untuk membangun kebun buah-buahan. Ya, di mana kita akan menikmati buahnya kelak. Saudara, di sorga. Sekali lagi saya ingin bagikan kepada saudara. Saya tuh sangat mengasihi saudara semuanya. Saya sangat mengasihi saudara. Saya senang berdoa buat saudara. Nah, oleh karena itu sebagai gembala jemaat, kami ini berkomitmen untuk melakukan yang terbaik untuk saudara. Doa saya, harapan saya, dan selalu saya siapkan diri untuk membagikan firman-firman Tuhan, untuk menyiapkan saudara menjadi seorang yang berhasil, berguna, dan juga berbuah lebat. Katakan amin. Dan lebih daripada itu, saya juga ingin sama-sama kita, saudara, mendampingi saudara, mendoakan saudara, supaya setiap kita bisa mencapai garis akhir, memenangkan perlombaan, memperoleh mahkota abadi dari Allah dalam Kristus Yesus. Nah, hari ini saudara, saya ingin ajak saudara untuk belajar dari seorang petani. Saudara, kita lihat di dalam 2 Korintus 9 ayat 6 sampai 13 kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga. Dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih atau dengan paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu. Supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu. Dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Sebab ada tertulis, ia membagi-bagikan, ia memberikan kepada orang miskin, kebenarannya tetap untuk selamanya. Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan, ia juga akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Ayat 11 kita baca yang keras, 1, 2, 3. Kamu akan diperkaya dalam segala macam kemurahan hati yang membangkitkan saudara? Syukur kepada Allah oleh karena kami. Sebab pelayanan kasih yang berisi pemberian ini bukan hanya mencukupkan keperluan-keperluan orang-orang kudus, orang-orang percaya, tetapi juga melimpahkan ucapan syukur kepada Allah. Coba saudara perhatikan di sini ya. Ini prinsip yang harus kita ingat dan renungkan, kita lakukan. Bahwa begini saudaraku, dari ayat yang 11 sampai 12 ini,
kita ini bukan hanya patut ya. Kita ini bukan cuma patut untuk membalas kebaikan. Ya, kebaikan Tuhan. Ya. Tetapi juga yang Tuhan kehendaki adalah apa saudaraku? Kita harus meneruskan kebaikan kepada banyak orang. Tujuannya adalah apa? Kita lihat sini. Supaya ucapan syukur semakin apa? Melimpah. Allah semakin dimuliakan. Katakan amin saudara. Allah semakin dimuliakan. Coba kita lihat sini. Dan ayat 13. Dan oleh sebab kamu telah tahan uji dalam pelayanan itu. Pelayanan apa saudara? Pelayanan kasih. Ya, pelayanan memberi dengan murah hati. Ini pelayanan itu saudara. Ya, mereka memuliakan Allah karena ketaatan kamu dalam pengakuan akan Injil Kristus. Dan karena kemurahan hatimu dalam membagikan segala sesuatu dengan mereka dan dengan semua orang. Katakan amin saudara. Nah ini bicara tentang petani. Kita belajar seorang petani yang Tuhan kehendaki. Saudaraku ya. Apa sih tentang petani ini? Coba kita renungkan di sini. Yang Tuhan mau apa? Ya kita mau ngerti kehendak Tuhan itu apa. Yang kita bisa tahu dari Alkitab. Nah Tuhan ingin belajarlah dari petani. Hidup kita di bumi ini. Ya kan? Itu seperti seorang petani. Yang merencanakan untuk membangun kebun buah-buahan. Kita berada di bumi ini mungkin selama 60 tahun kah? 80 tahun. Mungkin 100 tahun saudara. Nah selama kita hidup di dunia ini yang Tuhan mau belajar dari seorang petani yang produktif. Seorang petani yang produktif selalu saudaraku. Dia merencanakan untuk membangun yang namanya kebun buah-buahan. Kebun buah-buahan tidak pernah terjadi secara kebetulan. Tetapi saudaraku perlu direncanakan dengan matang, ya kan? Dan dikerjakan dengan serius. Maksudnya direncanakan dengan matang apa? Kita mau tabur bibit apa di kebun buah-buahan ini, saudaraku. Lalu saudara setelah kita buat rencana, ini harus dikerjakan dengan apa? Dengan serius. Kalau tidak, gak akan pernah ada yang namanya kebun buah-buahan. Ibu bapak saudara yang kasih, kenapa kok hidup ini sebagai seorang petani yang harus nabur benih? Karena Tuhan ingin, saudara, setiap kita, ya kan, bisa menikmati hasil tuaian kelak di mana? Di sorga. Katakan amin, saudara. Kemarin kita belajar dari seorang atlet, saudaraku, yang tahu bagaimana punya tekad untuk bisa keluar sebagai pemenang dan meraih apa? Hadiah. Mendisiplinkan diri dan menguasai diri. Ikutin aturan pertandingan. Ya kan? Yang ketiga adalah, ya kan, dikatakan bahwa terus berfokus. Ya kan? Semua sumber daya yang dia miliki, baik waktu, uang dan tenaga, ya kan? Dia tidak akan gunakan kepada yang lain kecuali untuk pertandingan itu. Tujuannya apa? Supaya dia mendapatkan mahkota abadi. Itu yang Tuhan ajarkan. Tapi untuk petani ini saudaraku, Tuhan ingin saudara dan saya, kita pun bisa, ya kan, menikmati yang namanya buah, ya kan, yang kita kehidupan yang kita tabur selama di bumi ini, kelak di sorga. Nah, Tuhan berkata begini, saudaraku, ya kan, kalau kita menabur dengan murah hati, kita mau menanam benih dalam jumlah yang besar, maka kita akan menikmati banyak buah di sorga. Kita akan menikmati sukacita besar di sana. Tuhan juga berkata gini, saudara, kalau kita cuma mau menabur sedikit atau kita berlaku kikir dalam hidup di dunia ini, kita tahan benih yang harus kita tabur, saudaraku, maka kita tidak akan menikmati banyak hal di sana. Ada satu perintah saudara di dalam Alkitab, ya, Tuhan Yesus, ya. Ya kan, yang sama. Tuhan Yesus memberikan perintah yang sama berkali-kali. Tentang apa saudara? Mengumpulkan harta di mana? Di sorga. Coba kita buka Alkitab kita Matius 6 ayat 19 sampai 20. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi ngengat dan karat merusakkannya. Dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di
surga. Di surga ngengat dan karat tidak merusaknya. Dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Saudara lihat di sini. Kalau itu berkali-kali saya bisa tunjukin kepada saudara ya kan ayat-ayatnya seperti ini. Ya kan? Saya berpikir kalau Tuhan sudah bisa bicara pesan yang sama. Memerintahkan pesan yang sama berkali-kali. Kita jangan mengabaikannya. Sebab pernyataan ini pasti benar dan penting untuk dilakukan. Katakan amin. Mungkin kita bertanya bagaimana Pak? Ya kan kami mengumpulkan harta di surga. Kita mengumpulkan harta di surga dengan cara apa? Menabur benih dengan apa? Murah hati. Menabur benih dengan murah hati. Hal menabur benih saudara bukan hanya berbicara tentang duit. Saudaraku. Hal menabur benih berbicara tentang apa yang kita berikan dari hidup kita. Apa yang kita mau berikan dari hidup kita. Tentang bagaimana kita merencanakan dan menabur benih dengan murah hati. Katakan amin saudaraku. Ini harus ada rencana. Ya kan? Entah dalam keuangan kah? Entah dengan waktu kah? Tenaga, dengan talenta. Apapun saudaraku. Saudara harus buat rencana. Untuk bisa memberi. Kalau tidak punya rencana untuk memberi. Saudara untuk menabur. Kita gak akan pernah bisa memberi atau menabur. Katakan amin. Siapkan buat rencana. Ya kan saudara, berapa yang saudara ingin? Ya kan, benih apa yang saudara mau tabur? Berapa jumlahnya? Dan di mana tempatnya? Saudaraku. Dan saudara tahu bahwa ketika saudara tabur benih itu, saudara pastikan itu adalah tanah yang subur. Yang akan menghasilkan tuaian yang besar kelak di dalam hidup saudara. Dan juga akan datang di sorga. Ini penting saudaraku, ini yang harus direncanakan. Saya bersyukur sama Tuhan. Bahwa Tuhan selalu berikan saya pesan tentang apa? Tentang murah hati. Memberi dengan murah hati. Saya senang dengan kata Bethesda. Ya kan? House of mercy. Rumah kemurahan. Karena setiap kita saudaraku Yesus. Ya kan? Kita membutuhkan yang namanya kemurahan Tuhan. Kita membutuhkan Tuhan yang murah hati itu. Saudaraku kita butuh namanya Tuhan kemurahan Tuhan. Nah Tuhan mau. Ayo belajar. Tunjukkan kemurahanmu kepada orang lain. Tunjukkan kemurahanmu kepada Tuhan. Katakan amin. Nah dari sini kalau kita hidup dengan murah hati. Maka kita akan bisa menerima jauh lebih banyak. Daripada yang kita doakan, kita pikirkan dan kita kerjakan. Yang ngerti katakan amin saudara. Hal ini penting saudaraku. Ini hal petani saudara. Kita sudah lihat hukum menabur dan menuai. Saudaraku. Bahwa kita tahu petani. Dia penting buat dia adalah tanah dan benih. Selain pupuk saudaraku. Benih selalu satu. Ketika benih ditabur saudara. Selalu akan menghasilkan buah lebih dari satu. Nah ini yang Tuhan mau. Kehidupan yang berkelimpahan. Saudara. Kehidupan yang berkelimpahan. Nah saudara bertanya kepada saya. Pak Sabta, saya ingin menabur benih dalam hidup saya. Yaitu saya ingin memberikan ya kan dari hidup saya. Apa yang harus saya berikan? Saya ingin jelaskan kepada saudara. Ketika saudara ambil keputusan. Aku ingin melayani Tuhan. Aku ingin berikan waktuku untuk melayani Tuhan. Aku mau ikut aturan-aturan bagaimana caranya mau melayani Tuhan. Seperti seorang atlet yang ikutin aturan dan pertandingan. Aku mau menjadi pelayan Tuhan. Aturannya apa di gereja saya? Saya akan ikutin itu, saya akan taati itu. Itu saudara sedang menabur benih. Katakan amin. Kenapa harus melayani? Mungkin saudara melayani untuk ibadah raya. Untuk memudahkan. Kalau saudara melayani dengan tujuan. Kalau saya melayani di ibadah raya. Entah sebagai pendoa syafaat. Entah sebagai penerima tamu. Ya kan? Pembawa kolektor. Ya kan, apapun itu saudara, apapun. Ya kan, saudara dalam hal yang seperti pelayan dan lain sebagainya. Saudara punya motif satu. Supaya ibadah raya berjalan dengan lancar. Orang-orang bisa memuji dan menyembah Tuhan. Beberapa di antara saudara berkata, aku ingin melayani Tuhan. Karena aku punya talenta bermain musik. Bernyanyi kah? Atau multimedia. Tujuan melayani adalah apa? Saya ingin
Supaya lebih banyak orang bisa memuji, menyembah Tuhan. Bisa bersyukur pada Tuhan dan memuliakan Tuhan. Tujuannya, jadi menabur benih itu ada satu motif yang kita tahu bahwa supaya terjadi melimpah ucapan syukur pada Allah. Dan Allah dimuliakan, semakin banyak orang bisa memuliakan Allah. Saudara menabur benih dengan melayani Tuhan. Saudara menabur benih ketika saudara berbuat baik dan menolong orang lain. Sehingga ketika dia ditolong, dia merasa bahwa ada Tuhan yang peduli sama saya. Katakan amin. Ketika saudara nabur benih, ya kan, nolong orang, saudara nolong saudara berbuat seperti untuk Tuhan. Dan diterima kebaikan saudara sama orang itu. Itu namanya menabur benih. Yang dimana kita akan mengalami tuaian, yang kita menikmati buahnya dengan penuh sukacita di sorga. Yang percaya katakan amin. Saudara juga bisa, ya kan, menabur benih dengan cara apa? Memberikan semangat, mendoakan seseorang. Saudara, ketika dalam pikiran, dalam hati, tiba-tiba saudara terdorong, doakan si A, doakan si B. Yang dimana saudara enggak pernah kepikiran untuk sebagai doa rutin saudara. Saudara bisa doakan dia, lalu saudara bisa kirim text message, kirim WhatsApp atau apapun dengan berkata bahwa saya berdoa untuk kamu. Saya sedang mendoakan kamu. Tuhan taruh. Ini adalah benih yang ditabur. Yang mengerti katakan amin. Ketika saudara mulai mendahulukan kepentingan orang lain. Entah dia punya keperluan, ya udah gak apa-apa. Ini uang aku tabung. Tabungan aku ini untuk liburan kah? Untuk anak kah? Sekolah anak dan sebagainya. Tiba-tiba saudara ditaruh Tuhan. Aku ingin nabur. Ya kan? Aku akan buat untuk kepentingan lebih banyak orang. Supaya bisa beribadah. Di mana mungkin gereja saudara sedang membangun gedung. Mungkin gereja saudara sedang membutuhkan satu dana. Untuk misi kah? Untuk apapun. Atau saudara melihat. Mungkin sepupu, keponakan dan lain sebagainya. Saudara ya kan yang membutuhkan uang lebih dari saudara. Saudara bisa tahan ini masih ada. Ketika saudara mulai dahulukan itu, saudara sedang menabur benih itu. Katakan amin. Katakan amin saudara. Saudara mulai mendoakan dan memikirkan supaya orang itu diuntungkan, diberkati. Itu saudara sedang menabur benih. Ketika kita berlaku murah hati dengan waktu kita. Ya kan, berlaku murah hati dengan uang kita, pengaruh kita punya pengaruh, ya kan, oke tenang, nanti aku akan bicara kepada dia, ya kan, supaya kamu bisa kebantu. Itu saudara sedang menabur benih. Katakan amin saudara. Oke tenang, ya kan aku bisa punya jalan buat kamu bisa punya kerjaan. Dan aku akan omong buat dia supaya kamu bisa dapat kerjaan sama dia. Saudara sedang menabur benih. Tapi semata-mata semua yang kita lakukan, jangan seperti untuk Tuhan. Bukan untuk manusia. Bukan untuk supaya kita bisa punya andil, lalu kita bisa kuasai orang itu. Karena kita pernah berbuat baik. Tidak. Kita sudah belajar tentang kita tidak mau hidup untuk menguasai orang lain. Kita mau hidup untuk menguasai diri kita. Supaya kita bisa melayani orang lain. Katakan amin saudara. Ya, ini yang Tuhan mau saudara. Ya, saya baca saudaraku satu berita ya tentang Raja Charles. Sekarang jadi raja dia. Ya, Raja Charles. Bagaimana ruwetnya, repotnya para pelayan-pelayan dia. Untuk melayani dia begitu detail kebutuhan dia harus dilayani. Katanya dari tali sepatu aja harus disetrika. Terus untuk gosok gigi tinggal mencet aja odol. Itu harus dipencetin. Dia raja. Dia patut diperlakukan seperti itu, dilayani. Tapi kita anak raja yang harus punya hati hamba. Katakan amin. Kita raja punya otoritas betul. Tetapi otoritas kita gunakan bukan untuk menuntut orang, menguasai orang. Supaya orang melayani kita. Tetapi kita punya otoritas. Ya kan? Yang kita gunakan untuk apa? Melayani orang lain. Supaya orang lain semakin kenal Yesus Kristus. Semakin dekat dengan Tuhan. Hidup mereka bisa berhasil, berbuah, berguna. Mereka bisa mencapai garis akhir pertandingan. Mereka bisa memperoleh mahkota abadi. Itulah kita. Kita punya saudara, anak raja.
tapi hati hamba. Yang kelak kita akan memerintah bersama Yesus, jadi raja-raja dan jadi imam. Saudara bisa mengerti sini, katakan amin. Nah, ini penting dalam hidup kita. Saudara, ini penting. Nah, ini yang Tuhan mau. Itu kita taburkan. Ya kan, semuanya itu. Saudara akan mendapatkan tuaian yang besar dalam hidup saudara kalau saudara menabur. Katakan amin. Bilang, saya mau menabur benih saya. Lukas 6 ayat 38, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Berilah dan kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, digoncangkan, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkannya kepadamu. Artinya apa saudara? Ini gini, ketika kita berpikir, alah, gak usah banyak-banyak ngasih dia, gak usah dikasih. Itu ukuran kita kepada orang lain. Tuhan bilang, itu akan diukurkan. Kita gak usah banyak-banyak. Gak usah banyak-banyak sukacitanya, jangan banyak-banyak urapannya, jangan banyak kuasanya. Jangan banyak-banyak, sepasnya aja kalau bisa kurang. Tapi ketika kita berpikir bahwa sekalipun dia sudah dapat gaji pembantu kita di rumah. Sekalipun dia sudah dapat gaji dan memang itu kewajiban dia. Tapi ada kalanya kita ingin, aku kasih tambahan uang lah buat dia. Apa yang kita makan, ya kita beli tambah. Ini kamu makan, ikut makan. Ketika kita punya ukuran lebih daripada bandrol itu, Tuhan memperlakukan kita lebih daripada bandrol. Saudara bandrol saudara itu. Rata-rata. Kadang-kadang kita Allah gak usah, kita udah gaji. Allah gak usah, ini contoh sehari-hari. Itu dia udah kaya, buat apa diinikan lagi? Saudara, saya tuh tersentuh dengan kata-kata seorang hamba Tuhan namanya Joyce Meyer, saudaraku. Dia berkata begini, kalau kita berbuat baik, ya, menabur kebaikan kepada orang miskin, membantu orang miskin, Alkitab sudah jelas, sepertinya kita buat Tuhan berhutang sama kita. Dan pasti Tuhan akan bayar hutang itu. Katakan amin. Ya kita bayar. Tetapi dia bilang, kalau kita bisa berbuat baik dan memberi kepada orang yang di atas kita, yang lebih kaya dari kita, yang lebih tinggi kedudukan dari kita bisa memberi kepada dia. Selama ini kita punya berpikir bahwa dia yang harus memberi sama saya. Karena dia punya lebih banyak, dia punya lebih besar, dia lebih dan lain sebagainya. Ya kan, harusnya dia yang kasih saya. Tapi kalau kita berpikir bahwa aku ingin memberkati dia. Aku ingin mendoakan dia, aku ingin memberi sesuatu pada dia. Joyce Meyer bilang gitu. Kita sedang belajar untuk naik ke level orang itu. Dan Tuhan akan bawa kita bahkan lebih dari orang itu. Saya sangat di sini, katakan amin. Ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Ini firman luar biasa. Dimulai dengan kata-kata apa? Berilah dan kamu akan diberi. Katakan amin. Nah, sekarang saudara mungkin bertanya sama saya. Saudara, Pak Sabta, kalau saya ya kan memberi yang terbaik yang saya punya untuk Tuhan, yang diterima oleh manusia pasti kan, nggak mungkin kita langsung lempar seperti cara apa? Ada 3 orang ya, 3 orang, 1 orang Yahudi, 1 orang Cina, 1 orang apa katanya tuh, saya lupa loh, orang Arab. Dia bertiga kekumpul, ya saudaraku, dia bilang gini, ini ada duit, dia bilang yang orang Cina. Kalau aku lempar dan dia tidak kembali turun, dia bilang gitu kan, itu duit sudah diterima oleh Tuhan, dia bilang gitu. Ya kan, tapi dia bikin lingkaran. Dia bikin lingkaran, kalau duit ini masuk lagi ke lingkaran ini, ya kan, itu artinya itu uang saya. Dia cerita-cerita seperti itu. Yang satu lagi orang Yahudi ngomong, oke saya akan lempar uang ini, dia bilang gitu. Kalau uang ini gitu kan, terus naik ke atas, ya kan, itu jadi milik Tuhan. Kalau turun ke bawah, itu jadi milik saya. Sama juga orang itu. Mereka 3 lempar saudaraku. Kita beri persembahan sama Tuhan. Apa yang terjadi saudara? Ternyata semua uang yang mereka lempar turun ke bawah. Akhirnya mereka ambil balik lagi. Saudara Kristus, saya ingin beritahu kepada kita semua gini. Saya bilang ini seperti apa hal-hal
yang saya pikir hanya lelucon, tetapi ada kayaknya pemikiran yang gimana caranya saya tidak memberi. Itu kan yang lebih ngeri lagi, saya pernah dengar satu kisah saudaraku. Ya kan, ini cerita zaman waktu itu ya, Pak Yusuf Roni. Waktu saya masih jadi orang Kristen, saudaraku. Pak Yusuf Roni pernah cerita, dia bilang satu hari, dia bilang itu ada satu bapak-bapak, ya kan, orang Ambon sama istrinya, saudara, ada di tengah laut. Biasa kan cari ikan mereka orang Ambon, saudaraku, di sana. Suami istri ini kerja berdua lah cari ikan. Satu hari dia bilang katanya tiba-tiba datang badai, saudaraku. Itu kapal udah mau terbalik. Lalu dia teriak. Itu siapa suaminya, dia teriak, dia panggil Tete Manis, saudara. Tete Manis itu ala bapak lah gitu, Tete Manis. Dia kena bahasa ini kan. Kalau Tete Manis, kalau Tuhan bisa redakan badai ini sehingga kami tidak tenggelam di laut, maka dia bilang seluruh ikan yang kami dapatkan kami persembahkan untuk Tuhan, dia bilang gitu. Lalu dicolek sama si mama ini, kau jangan janji seperti itu. Nanti kita makan apa? Dia bilang gitu. Dia bilang, tenang mama, saya cuma tipu-tipu dia saja, dia bilang gitu. Wah, ini terlalu, saya bilang gitu kan. Ini cerita Pak Yusuf Roni yang saya gak pernah lupa seumur hidup saya. Sering kali kita ini juga mungkin tidak seperti itu sama Tuhan. Tetapi saudara, kita bisa ngomong, datang ke pendeta kita. Pak pendeta sini, saya ini ada masalah besar. Masalah keuangan. Seandainya masalah saya selesai dan saya dapat jual keuntungan, tenang Pak pendeta, tenang Bapak, ini uang, ya kan, ini uang, ya kan, dia cuma ngomong gitu aja. Ya uang memang, ya apa, uang mau jadi apa, ya kan, saya akan kasih, dia bilang gitu kan, ke Tuhan, dia bilang gitu. Setelah ya pendetanya senang, saudara, doakan sungguh-sungguh sampai pendetanya nangis luar biasa supaya Tuhan jawab karena ada janji. Ya kan, di dalam doa itu saudara kalau berhasil. Memang Pak Pendeta sedang bergumul untuk bangun gedung gereja mungkin pada waktu itu. Saudara tahu ceritanya? Pasti kan? Ya, setelah berhasil, dia sudah tidak lagi ada di ibadah raya. Sudah tidak ada lagi di gereja. Dia telepon, dia cari kan kemana. Kami lagi sedang sibuk ini dengan urusan. Ada banyak cerita-cerita di gereja tentang hal seperti itu. Seperti kan lelucon gitu saudaraku ya. Tetapi saya ingin kita semuanya mengerti bahwa Tuhan adalah Tuhan yang ingin serius. Untuk setiap kita berlaku murah hati sama seperti Dia adalah murah hati. Dan kalau Tuhan tuh gini, kita nggak usah ngomong sama Tuhan. Karena Dia kalau kita sedang berhadapan dengan orang yang murah hati. Kalau kita berlaku murah hati, baik sama dia. Kita gak usah ngomong, tolongnya nanti dibalas. Jangan lupa ya. Gak usah saudara. Loh, kita gak berbuat apapun, dia bisa beri kepada kita. Apalagi kita bisa berbuat sesuatu untuk dia. Untuk kepentingan dia. Pasti dia tidak akan pernah lupa sama kita. Itu Tuhan kita. Katakan amin saudaraku. Tuhan kita bukan Tuhan yang kikir. Kalau orang kikir saudara, kita gak buat apa-apa. Jangan harap dapat dari dia. Kita berbuat sesuatu pun belum tentu dapat. Apalagi kita gak berbuat apa-apa. Tapi Tuhan kita bukan Tuhan yang kikir. Bukan Tuhan yang hitungan saudaraku. Tapi Tuhan yang murah hati. Dia buat janji saudara. Markus 10 ayat 29 sampai 30. Ya kan? Ini satu janji saudaraku. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Jawab Yesus, aku berkata kepadamu. Sesungguhnya setiap orang yang karena aku dan karena firman Tuhan, Injil, meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, ibunya atau bapaknya, anak-anaknya atau ladangnya. Ini bicara pekerjaan. Kau tinggalkan semuanya, keluargamu, saudaramu, komunitasmu, bahkan pekerjaanmu. Karena aku, karena firman Tuhan. Tuhan bilang, apa janji Tuhan? Baca yang keras, ayat 30, 1, 2, 3. Orang itu sekarang, pada masa ini juga akan menerima berapa? 100 kali lipat. Imbalannya berapa? 100 kali lipat. 100 kali lipat itu berapa persen saudara? 10.000%. Ada gak saudara imbalan
atau bunga 10.000%. Nggak ada. Ini yang kenapa Tuhan mau bilang 100 kali? Dia mau katakan, aku Allah yang murah hati. Kamu kasih 1, ya kan? Kamu kasih 10, ya kan? Aku kasih 1.000, 100 kali lipat. 10.000 kali lipat. Apa yang Tuhan mau kasih 100 kali lipat itu saudara? Di sini dikatakan apa? Rumah. Saudara laki-laki, saudara perempuan, ibu, anak, dan ladang. Sekalipun disertai apa? Berbagai penganiayaan, sekalipun berbagai penganiayaan. Jadi bukan enak-enak, ada penganiayaan. Tapi kita akan punya keluarga lebih banyak. Mungkin orang tua kita, karena kita percaya Tuhan, menolak kita. Tapi kita ada banyak orang akan bilang, aku adalah orang tuamu, aku bapakmu, aku ini mamamu. Yang ngerti katakan amin. Mungkin saudara perempuan kita, laki-laki menolak karena kita percaya Tuhan. Karena kita percaya pada firman Tuhan. Tapi kita akan diterima. Ini Tuhan 100 kali lipat. Yang percaya katakan amin saudaraku. Nah di sini katakan sekalipun. Dan baca yang keras. Pada zaman yang akan datang. Ia akan menerima hidup yang kekal. Katakan amin. Ini hal yang luar biasa. Saudara mau belajar dari seorang petani? Amin saudaraku. Dorongannya ya kan adalah bahwa tabur benih dengan murah hati. Ketika kita menabur benih, itu artinya apa? Kita mengambil keputusan untuk melakukan apa yang Tuhan perintahkan kepada kita. Ibu bapak saudaraku yang Kristus, ada benih penting untuk ditabur selama kita hidup di dunia ini. Ada benih yang penting, yaitu keputusan yang harus kita ambil. Mungkin ini keputusan yang belum pernah so ambil. Saya ingin beritahu kepada saudara, ada benih untuk ditaburkan selama hidup kita. Ada benih yang penting, yaitu apa? Saudara harus memutuskan untuk percaya kepada Tuhan Yesus Kristus dan mengasihi Dia. Katakan amin. Kenapa harus percaya pada Yesus? Kenapa saudara harus percaya pada Yesus dan mengasihi Dia? Kenapa? Kisah 4 ayat 12 katakan begini. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat apa? Diselamatkan. Apa arti perkataan ini saudaraku? Ya kan? Di sini dikatakan bahwa kita perlu percaya kepada Yesus Kristus untuk diselamatkan, untuk menerima hidup yang kekal. Katakan amin saudara. Hidup yang kekal di mana? Di surga. Apa yang terjadi apabila seseorang, saudara, menolak untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi? Seseorang menolak dan merasa bahwa aku tidak butuh Yesus dalam hidupku. Saudaraku, Alkitab katakan kalau tidak ada Yesus, dia tidak diselamatkan. Kalau tidak diselamatkan, dosanya masih tetap ada. Setiap orang yang dosanya tetap ada dan belum diampuni dosanya, maka dia harus mengalami penghukuman. Di mana? Di neraka. Tahu nggak saudara hal terburuk dari neraka? Coba kita lihat. Matius 13 ayat 42. Semuanya akan dicampakkan ke dalam apa? Dapur api. Di sanalah akan terdapat apa? Ratapan dan kertakan gigi. Kapan seorang kertak gigi? Itu biasanya karena dinginnya minta ampun. Tapi panasnya luar biasa. Saya bisa bayangkan nggak? Saudara, satu keadaan di mana tubuh mengalami rasa panas yang luar biasa. Tapi dingin yang luar biasa. Saudara, lalu ada kesedihan yang luar biasa. Kenapa? Karena neraka adalah pemisahan total dari Tuhan. Yang berarti neraka adalah kebalikan dari segala sesuatu tentang Tuhan. Saya ingin bagikan pada saudara dari 1 Yohanes 4 ayat 18. Kita baca yuk sama-sama. 1, 2, 3. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung apa? Hukuman. Dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Lawan dari kasih adalah apa? Ketakutan. Hidup tanpa kasih itu artinya hidup tanpa Tuhan.
Artinya hidup dalam ketakutan. Saya ingin bagikan pada saudara begini. Saudara, neraka adalah satu gambaran. Ya kan? Tentang kebalikan daripada segala sesuatu dari Tuhan. Di neraka tidak ada Tuhan. Sorga ada Tuhan. Nah sekarang kita definisikan Tuhan itu apa. Tuhan itu siapa. Alkitab katakan Tuhan itu, Allah itu adalah kasih. Jadi di neraka tidak ada kasih. Di mana tidak ada kasih, pasti tidak ada sukacita. Di mana tidak ada sukacita, di situ ada ratapan, ada kesedihan. Katakan amin. Tuhan adalah terang. Di neraka yang tidak ada Tuhan, makanya neraka gelap gulita. Gelap gulita menyebabkan apa? Dingin luar biasa. Tapi saudara, di situ tadi ada kata dapur api. Panas. Kegelapan yang paling gelap. Tuhan itu baik. Tuhan itu baik. Jadi di neraka sama sekali tidak ada apa? Yang baik. Tidak ada kebaikan. Tuhan itu adalah kehidupan. Aku adalah jalan, kebenaran, dan hidup, kata Yesus. Di tempat di mana tidak ada Yesus, di tempat itu tidak ada kehidupan. Namanya apa? Kematian. Makanya istilahnya orang-orang tinggal di neraka, mereka tinggal dan hidup memakai tubuh untuk apa? Dibinasakan. Untuk disiksa. Tuhan itu pengasih. Penuh dengan kasih sayang. Di neraka, di mana tidak ada Yesus di sana, tidak ada kasih sayang. Saudara bisa bayangkan, satu keabadian, satu kekekalan tanpa sukacita, karena tidak ada kasih, karena tidak ada Tuhan. Saudaraku, saudara bisa bayangkan keabadian, kekekalan tanpa sukacita, itulah gambaran daripada apa? Neraka. Satu hal yang sangat mengerikan sama sekali. Tidak pernah bisa dipikirkan sama sekali. Tetapi itulah kenyataan. Ya kan? Itulah tempat barang siapa yang menolak untuk mengasihi Tuhan. Mempercayai Tuhan. Mengikuti Tuhan. Kalau di dalam 1 Korintus 16 ayat 22 terjemahan bahasa Indonesia. Dikatakan celakalah orang yang terkutuklah mereka yang tidak mengasihi Tuhan. Paulus tulis. Tetapi dalam Alkitab New Century Version, saya cek saudara, itu terjemahannya begini. Jika ada orang tidak mengasihi Tuhan, biarlah ia dipisahkan dari Allah, dari Tuhan. Terhilang untuk selama-lamanya. Terpisah. Saudara, orang yang tidak mengasihi Tuhan, dia akan terpisah dari Allah. Kita sudah tahu, ya kan? Di mana tidak ada Allah, di mana tidak ada Yesus di sana, itulah tempatnya, neraka. Saudara, tadi kita sudah jelaskan. Nah sekarang saudaraku, ketika ada seorang yang berkata, seumur hidupnya dia berkata, aku tidak butuh Yesus dalam hidupku. Ya kan? Maka orang itu akan menghabiskan kekekalan di tempat di mana tidak ada Yesus di sana. Yang tadi saya sudah jelaskan. Jadi apapun yang kita pilih di bumi ini, pilihan kita itu adalah benih yang kita tabur. Katakan amin. Kalau saudara saya memilih untuk melayani Tuhan, mengasihi Tuhan, itulah benih yang kita tabur, saudara. Yang kita akan tuai nanti kelak di sorga. Katakan amin. Kalau kita memilih untuk melakukan dosa, kejahatan, dan menolak Yesus, maka kita akan menabur kelak di dalam kekekalan, keabadian. Tempat di mana tidak ada Yesus di sana. Hari ini saudara, saya ingin beritahu, ya kan saudara, bahwa hidup di dunia ini seperti petani. Benih apa yang kita mau tabur? Saudara, benih apa yang kita mau tabur? Saya berdoa, saudara menabur benih firman Tuhan dalam hidup saudara. Melakukan firman Tuhan artinya, menabur benih firman artinya saudara melakukan firman Tuhan. Katakan amin. Firman Tuhan katakan bertobatlah dan percaya pada Yesus. Ketika saudara menabur firman, saudara berkata, oke aku mau bertobat, aku percaya Yesus dan aku akan melayani dia. Saudara Yesus, semua pilihan. Saya ingin ajak saudara, kita tidak bisa hidup tanpa Tuhan di dunia ini. Mengerikan hidup tanpa Tuhan di dunia. Dan apabila, dan lebih mengerikan lagi,
hidup tanpa Tuhan selamanya di neraka. Itu tempat yang mengerikan. Beberapa orang berkata bahwa aku tidak perlu gereja, aku tidak perlu Yesus, tidak perlu doa. Aku tidak perlu Tuhan. Di dunia ini, dia masih bisa menikmati apa yang dia mau. Tapi kalau sampai dia hembuskan nafas terakhir, dia tetap dengan keputusannya menabur benih. Aku tidak butuh Yesus. Dia akan ada di tempat di mana Yesus tidak ada di sana. Tapi ada kabar baik buat kita semua. Bagaimana caranya kita benar-benar yakin bahwa kita akan bersama Yesus di sorga. Bukan di neraka. Saudara saya ambil keputusan. Sekali lagi, percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara. Percayai perkataan firman-Nya. Katakan amin. 1 Yohanes 5 ayat 13 katakan, semuanya ini kutuliskan kepadamu, supaya kamu yang percaya kepada nama anak Allah, yaitu Yesus Kristus, tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Katakan amin. Jadi saudara tahu, saudara memiliki hidup yang kekal ketika saudara berkata, aku mau percaya pada Yesus. Undang Yesus. Dan aku akan nyatakan diri sebagai orang percaya dengan cara apa? Mengikrar baptis selam. Saudara sudah mengetahui ketika jantung saudara berhenti berdetak, saudara akan menghabiskan seluruh hidup saudara dalam kekekalan bersama dengan Tuhan Yesus di sorga. Saudara mau menabur seperti seorang petani. Hidup di dunia ini seperti kita sedang membangun satu kebun buah-buahan. Saudara merencanakan jenis daripada buah yang saudara mau tuai. Saudara harus serius melakukan dengan serius. Garap kebun itu dengan sebaik-baiknya. Katakan amin saudara. Benih itu adalah pikiran kita, perkataan kita, perbuatan kita. Itu adalah benih, keputusan kita. Saya ingin saran ke saudara, taburlah benih firman Tuhan. Dengan cara apa saudara? Dengarkan firman, lakukan itu. Saya akan melihat, sekarang ini juga, di dunia ini juga, saudara akan dapatkan berapa? 10.000%. Katakan amin. Dan di akhir zaman nanti, saudara akan memperoleh hidup yang kekal. Doa saya, saudara diberkati dengan pesan ini. Mari tundukkan kepala, kita akan berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih. Kami mau belajar seperti seorang petani. Biarlah hidup kami itu yang tersisa ini ke depan. Kami ingin merencanakan jenis pohon buah-buahan yang kami akan tuai dan kami akan nikmati kelak. Baik dalam hidup kami di dunia sekarang maupun kelak di sorga. Tuhan Yesus, biarlah ya Tuhan kami mau menabur benih firman. Yaitu mendengarkan firman, melakukan firman sepanjang sisa hidup kami ini. Tuhan, aku berdoa turunkan berkat-Mu buat setiap anak-anak-Mu ini Tuhan. Tolong kami semua ya Bapa, tolong kami. Urapi kami semua Tuhan. Beri kami kemampuan, kekuatan. Hati ya Tuhan yang melimpah dengan syukur. Hati yang mau memuliakan Tuhan. Tuhan mau melipat kadang ucapan syukur. Dengan kami ingin menabur dengan murah hati. Menabur benih dengan murah hati ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Roh Kudus. Berkati Tuhan setiap umat-Mu yang hadir. Yang mengikuti menara doa. Ya Tuhan dengan setia, dengan tekun. Berkat-Mu turun buat mereka. Berkati tangan-tangan yang membawa persembahan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Dan mengucap syukur. Haleluya. Amin, amin, amin. Kita makan perjamuan kudus saudaraku. Bagi-Mu Tuhan seluruh hidupku. Makanlah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Israkan mengambil roti. Kita angkat roti. Dan setelah itu mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah roti tangan kita, pesuan kita dengan tubuh Kristus. Mari kita makan dalamnya.
Angkat cawan. Demikian juga yang mengambil cawan sudah makan berkata, cawan ini ada perjanjian baru yang dimeteraikan darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku, saudaraku, bukan cawan perjanjian ini. Yang atasnya kita ucapkan syukur dan persoalan kita dengan darah Kristus. Mari kita minum dalam nama Yesus. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, ku bersyukur hanya bagimu, ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, ku bersyukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus, ku bersyukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Mari buka kedua tangan kita, arahkan hati pandang kita ke surga untuk menerima berkat dari Allah. Kekasih Kristus, terimalah berkat yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa. Di dalam anaknya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus. Persetujuan yang manis Roh Kudus menyertai saudara semua mulai saat ini sampai datang menjemput kita dalam permai dan sampai selama-lamanya. Semua kita yang percaya dan berkati sama-sama katakan amin. Tuhan berkati saudara semuanya.